Baik, selamat siang. Kembali lagi pada Pekan Auditul. Pada siang hari ini kita bersama Bapak Anton Mardianto. Oke. Sebelumnya Bapak Anton dari BPBAP itu bagian apa ya Bapak? Ya, terima kasih. Jadi secara kepegawaian Pak Anton ini di fungsional ahli madya di ahli aquakultur. Oh iya, baik. Aquakultur Oh ya. iya, baik. Untuk kegiatan di teknis ini kami bagian dari Ujitek menghandle kegiatan di kebun bibit rumput laut Gracilaria sp. Oke, sebelumnya izin ya Pak menanyakan beberapa Ya, pertanyaan yang mungkin akan sangat bermanfaat bagi teman-teman nih Pak. ya. Untuk yang pertama tuh Pak, teknologi budidaya rumput laut apa yang paling banyak digunakan pada di BPBAP ini Pak? Jadi teknologi budidaya rumput laut kebetulan yang kami tangani jenisnya yang Gracilaria. Jadi hasil dari kultur jaringan. Jadi contoh tadi kami sampaikan kita sudah membudidayakan hasil kultur jaringan dari takarar F1 dan F4 sama F7 dari Jepara. Dan kegiatan itu juga kita lakukan sampling secara periode untuk mengetahui perkembangan terus kualitas airnya pemeliharaan sama untuk memperbanyak ya teknologi memperbanyak untuk pemecahan rumput laut tadi untuk lebih cepat berkembang. Oke, nah sebelum itu bagaimana sih Pak Bapak memastikan bibit unggul yang Ya, digunakan itu tuh pasti baik dan tidak memiliki penyakit ataupun bermasalah seperti itu Pak? baik. Jadi cara fisik sudah kita bisa lihat dari bentuknya ya, dari ukurannya, warnanya juga. Dan untuk budidaya juga harus banyak aspek yang harus kita pertimbangkan secara teknis. Jadi mulai dari persiapan, pengelolaan, tadi saya sampling tadi, sama di handling pasca panen. Jadi kalau pemeliharaan juga kita juga harus ada penyiapan media dan kita lakukan dengan pemupukan juga kita lakukan dengan padat tebar yang sesuai dengan SOP tentunya. Jadi kalau untuk kegiatan budidaya rumput laut Gracia ini kita padat tebar kita atur sekitar 200 sampai 250 gram per meter persegi. Untuk penanganan air kita gunakan cara air pasang surut maupun dengan menggunakan pompanisasi. Namun karena kegiatan budidaya ini harus aspek ekonomi juga harus kita perhitungkan ya kita harus melihat kondisi alam. Kalau pas musim pasang ya kita lakukan dengan pasang surut. Ya. Kalau pompanisasi kita hentikan. Tuh ya, terima kasih. Sebelumnya untuk saat budidaya itu Pak, mungkin masalah atau hal apa yang membuat budidaya tersebut dapat gagal dari eksternal maupun dari internal gitu Pak? Kendalanya itu seperti apa? Ya, jadi faktor internal eksternal. Jadi kalau eksternal memang dari lingkungan bisa dari kualitas air juga bisa. Sama handling atau penanganan kita berhari kita tidak pernah melakukan pembersihan Ya, lahan pembersihan rumput lautnya tadi. Jadi rumput laut itu cenderung ditempeli oleh lumut atau oleh hewan-hewan predator yang lain. Contoh seperti hewan-hewan predator pengganggu yang lain, ikan-ikan buas yang lain juga akan mengganggu. Nah, setelah itu Pak, ini pertanyaan yang terakhir. Ya. Nah, mungkin produk turunan rumput laut yang paling potensial dikembangkan dari BPBAP ini apa ya Pak? Mungkin dari bentuk bidang farmakologi atau bidang kewirausahaan atau mungkin bidang industri. Jadi untuk kegiatan ke masyarakat tentunya ya, Iya. yang kita ini memang ke Pokdakan, kelompok pembudidaya ikan, pembudidaya rumput laut. Jadi kita support dari kesediaan benih, bibit unggul yang Gracilaria. Jadi kalau pengalaman kami sama hasil dari dari pembudidaya ini kita dari F7 ini sudah masih bagus. Jadi mungkin dari makin lama beradaptasi, makin dia berarti sudah kuat. Seperti tadi kita lihat F1 kan masih F1 jenisnya aja masih kecil. Iya, masih tipis. Perkembangannya juga masih ini. Ya. Kalau sudah mencapai
generasi berikutnya bisa tambah cepat, Iya. ya, makin cepat dan kuat. Baik, cukup sekian Ya, Bapak. terima Terima kasih untuk waktunya. Ya. Sekian dari saya dan Bapak Anton. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih ya Pak. wabarakatuh. Kak, udah jatuh. Udah copot. Ya udah mau klarifikasi apa? Ya kita cobain guys.